Ya, silakan Pak Iko. Saat ini sudah live Facebook. Semoga lancar dan sukses untuk Pak U dan juga tim semua. Semangat Pak Iko dan semua tim konten Pak. Dimulai Pak Is. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengar, Will? Selamat pagi, Bapak-bapak, para petani sayuran yang ada di seluruh
Indonesia. Selamat bertemu kembali di acara Kortepa Exhibition. Hari ini, Rabu 6 Juli 2022, dari lokasi live langsung dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nah, Bapak-Bapak sekalian, sebelum kita mulai, ya kita ketahui bersama bahwasanya tanaman bawang merah merupakan salah satu tanaman komoditi utama di Indonesia, di mana tanaman ini bisa ditanam di seluruh Nusantara dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Dan saat ini komoditi ini merupakan komoditi favorit khususnya untuk petani-petani di Indonesia, karena tahun ini merupakan tahun yang cukup menggembirakan bagi petani sayuran, khususnya petani bawang merah, karena harga komoditi sampai hari ini cukup luar biasa sekali ya, di angka 40.000 per kilo. Tentunya untuk mencapai hasil yang maksimal agar produksinya bisa mencapai 10 hingga 14 ton per hektar, tentunya lah tidak mudah ya, karena banyak gangguan dari serangan hama maupun penyakit serta langkanya ketersediaan benih ya, juga harga pupuk yang cukup tinggi. Tentunya ini menjadi hambatan buat petani yang ada di Indonesia, khususnya petani bawang. Nah, untuk hari ini kita dari Kortepa Indonesia akan menyajikan Kortepa Exhibition, di mana di sini akan kita sajikan produk-produk Kortepa yang mampu memberikan perlindungan terpercaya untuk tanaman bawang dari serangan ulat geraya, agar panen kita semua di tanaman bawang mencapai hasil yang maksimal. Nah, sebelum kita mulai, kita sapa dulu tim yang ada di sini ya. Pertama, saya tidak sendiri, ada sahabat saya, ada Pak Yugi. Selamat pagi Pak Yugi. Ya, halo, selamat pagi Pak Iswadi. Iya, Pak Senang Yugi. bisa bergabung di sini dengan Bapak Ibu semua di Kortepa Exhibition dari Nganjuk. Terima kasih Pak Iswadi. Iya. Nah, Pak Yugi, gimana nih untuk acara hari ini? Ya, jadi akan sangat menarik sekali ya Pak Iswadi. Kemarin itu juga kita buat Kortepa Exhibition ya di beberapa wilayah, namun yang tidak ketinggalan nih di wilayah yang potensi yang ada di Jawa Timur, tempatnya di Nganjuk. Nah, ini akan sangat menarik sekali ya. Akan seperti apa sih Kortepa Exhibition yang nanti akan kita sama-sama saksikan ya di pagi hari yang begitu cerah hari ini. Ya, betul sekali Kang Yugi ya. Nah, tentunya kita tidak berdua ya Kang Yugi. Nanti akan kita akan ditemanin tim dari Kortepa ya, internal Kortepa dari Demand Generation. Nanti ada pimpinan kita, ada Pak Doni dan Bu Feling ya tentunya, serta tim sejawat kita dari Jawa Timur ya, kemudian dari Bima ya, dari Sentra Bawang, kemudian dari Alan Panjang ya, dan juga dari Brebes. Oke Pak Yugi, agenda kita apa aja ya hari ini? Kita akan masuk ke agenda kita hari ini ya Pak Yugi ya. Ya, nah, yang jelas tidak terlalu panjang dan lebar ya Pak Iswadi. Ya, kita akan selesaikan acara ini cukup singkat, hanya kurang lebih di 1 jam ke depan. Jadi untuk Bapak Ibu yang menyaksikan langsung di lokasi ataupun bahkan yang mengikuti virtual ya di webinar maupun di Facebook Live gitu. Nah, jadi jangan kemana-mana nih selama 1 jam ke depannya Pak Iswadi, karena akan ada hal-hal yang menarik sekali. Jadi, jangan kemana-mana, ikuti 1 jam ke depan. Mudah-mudahan akan dapat banyak manfaat dari Kortepa Exhibition di pagi hari ini ya Pak Iswadi. Betul. Dan tentunya buat teman-teman petani yang ada di Indonesia bisa langsung live ya dari fanpage Kortepa dan Facebook ya di Kortepa Indonesia ya. Benar nggak Pak Yugi? Yes, betul sekali Pak Iswadi. Jadi semua yang ada di ujung Indonesia Timur maupun ujung Indonesia Barat, karena kita bisa terhubung ya dengan webinar, dengan Facebook Live, jadi siapapun bisa menyaksikan dari mana saja ya.
Tapi dengan catatan, nah ini pastikan ya jangkauan internetnya stabil agar nanti informasi yang didapatkan itu akan jelas ya, tidak terputus-putus ya. Dan bagi siapa saja yang bergabung juga, nah di sini ada tata tertibnya ya. Jadi siapa yang bergabung gunakan nama jelas ya, terutama yang di webinar ya, dan juga karena webinar ya, jadi tidak apa-apa ya, tidak artinya kami akan mute semuanya, dan nanti kalau misalnya ada ingin bertanya silakan melalui chat ya, atau Q&A atau question and answer ya, nanti kami akan bantu aktifkan Bapak Ibu untuk bisa bertanya di webinar maupun Facebook Live ya. Dan dimohon untuk tidak merokok ya Pak Iswadi, untuk Betul sekali. Bapak ini yang biasanya sambil santai seperti itu. Nah, agar bisa lebih fokus ya, jadi untuk merokoknya ditunda di 1 jam ke depan ya, agar kita bisa lebih fokus. Dan yang pasti karena kita masih di dalam kondisi pandemi, nah jadi pastikan untuk yang di lokasi maupun yang virtual ya, ini bisa kita sama-sama tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, kalau dilihat tadi 1 jam ke depannya akan ada beberapa poin agenda ya Pak Iswadi ya. Ya. Nah, hari ini tentunya kita ada 2 sesi Pak Yugi ya. Sesi pagi hari ini jam 9 hingga jam 10 kita ada sesi virtual. Di lokasi kita mengundang lebih kurang 10 petani Pak Yugi ya. Nanti akan mengikuti rangkaian acara demi acara. Kemudian nanti siang hari Pak Yugi kita jam 1 kita akan mengundang lebih kurang 75 petani Pak Yugi di lokasi secara face to face. Ya, iya betul sekali, petani dari Kabupaten Nganjuk tentunya. Nah, untuk mempersingkat waktu susunan acara kita hari ini, yang pertama adalah pembukaan dan menyapa peserta. Nah, ini kita sudah sampaikan tadi ya, kita sapa dan nanti akan ada pembukaan ya dari tim yang ada di Nganjuk juga. Kemudian nanti dilanjutkan oleh sambutan dari perwakilan dari pimpinan Kortepa. Di sini nanti ada Pak Doni ataupun Veling tentunya sebagai Demand Generation Lead Kortepa Indonesia ya Pak Yugi ya. Betul sekali Pak. Kemudian nanti ada penyampaian tentang protokol kesehatan atau yang kita sebut dengan 6M, karena saat ini masih dalam suasana kondisi COVID ya Pak Yugi ya, karena kita harus tetap menjaga protokol kesehatan agar kita semua bisa lebih baik dan tetap bisa menjaga kesehatan untuk hari ini dan untuk kedepannya. Nah, pastinya untuk yang ditunggu-tunggu nanti dalam setengah jam ke depan kita akan langsung live dan kita akan sapa tim yang ada di Nganjuk ya. Kita akan ada LPD visit dan booth visit ya. Nah, ini akan nanti dipandu oleh sahabat kita Pak Windan dan tim yang ada di Nganjuk. Benar ya Pak Yugi ya? Betul sekali. Ada yang nanti Pak Windan akan memandu kita ya, akan menyampaikan banyak informasi menarik. Setuju sekali. Pak Windan dan juga timnya. Dan terakhir kesimpulan dan penutup. Nah, kita akan sampaikan kesimpulan dari rangkaian acara sekalian penutupan ya Pak Yugi ya, agar petani merefresh kembali apa yang sudah disampaikan hari ini, semoga bisa menjadi bekal ke depannya ketika pulang dari acara hari ini dan bisa diterapkan sehari-hari di pertaniannya ya, di lahan pertanian. Oke, kita lanjut selanjutnya Kang Yugi. Baik, ya kita lanjut karena berhubung pembukaan dan kita sapa pesertanya sudah. Nah, sebelum ke sambutan ya berarti, nah kita coba saling mengingatkan ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, di mana kita ingat sampai sekarang cukup dengan 6M saja, dengan mencuci tangan, menggunakan masker ya. Nah, ini kami tidak menggunakan masker karena kebetulan kami ada di ruangan yang memang tidak ada siapa-siapa ya Pak Iswadi ya. Betul sekali. Di ruangan terbuka. Nah, jadi tapi yang untuk bapak-bapak di lokasi ya pastinya yang sama-sama mengikuti acara ini pastikan mencuci tangan dan menggunakan masker dulu. Selalu menjaga jarak ya, mengurangi mobilitas. Jadi artinya kalau tidak ada kepentingan yang urgent ataupun yang penting ya, jadi sebaiknya mengurangi mobilitasnya, mengurangi kontak fisik, dan yang pasti menghindari kerumunan. Ya, jadi untuk saat ini kita betul-betul masih ada di
pandemi COVID-19. Jadi jangan kendor untuk tetap menerapkan protokol kesehatan untuk cegah penularan COVID-19. Singkat saja Pak Iswadi sebagai pengingat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita Oke. tetap sehat selalu. Ya. Amin, amin. Oke, kita masuk pada sesi selanjutnya yaitu Sambutan. Nah, ini akan disampaikan oleh siapa ya Pak Yuki ya hari ini? Ya, kalau Ibu Fei tadi sudah sempat bergabung, tapi sepertinya di panelis ini tidak ada. Tapi ada Pak Doni yang mungkin bisa mewakili Pak untuk sambutan yang seharusnya bisa disampaikan oleh Ibu Fei. Tapi pada kesempatan ini ada Pak Doni yang Betul ada di sekali. tengah-tengah kita nih. Ya. Kita sapa dulu Pak Doni. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Pak Doni. Pak Azhar Ansor ya, tapi dipanggilnya Pak Doni mungkin ada Ya. yang belum mengenal. Nah, Pak Doni, kita coba sapa kembali. Selamat pagi Pak Doni. Monitor Pak, bisa dengar suara kami Pak Doni? Mungkin bisa menyampaikan sepatah dua patah kata untuk memulai ya, ataupun untuk membuka dari kegiatan Kortef Exhibition yang kita ada Bu Fei ternyata. Oh iya. Baik. Bu Fei, pagi Bu. Pagi, maaf terlambat ya sambil audio yang lain. Maaf, beribu maaf. Ya. Baik. Selamat pagi Pak Yugi dan Pak Wildan, Pak Iswadi. Selamat pagi ya di pagi yang cerah ini. Saya langsung saja ya. Silakan Bu Fei. Ya, terima kasih banyak ya. Jadi maaf saya terlambat connect, nanti mungkin diteruskan sama Pak Doni yang sudah siap di lokasi apa ya di WA ini. Jadi saya memberikan sedikit saja sambutan di hari yang cerah, di hari yang berbahagia ini. Saya mengucapkan sekali lagi selamat pagi, salam sehat dari saya. Nah, hari ini panitia dari Kortefas telah menyiapkan acara yang sangat menarik di mana kami akan menyampaikan bagaimana efikasi atau performan atau penampakan atau penampilan si Tenano dan Endur untuk mengendalikan ulat-ulat di tanaman bawang merah. Jadi moga-moga semua yang akan disampaikan panitia ini menarik ya dan berguna untuk para petani yang join di lokasi dari Nganjuk ya Pak Wildan maupun yang melihat menonton dari Facebook. Nah, semoga juga apa yang disampaikan panitia ini berguna untuk meningkatkan hasil panen atau kemakmuran para petani bawang seperti yang ada di Facebook ya kemarin saya lihat ada bapak-bapak haji beli mobil dari bawang. Nah itu ya. Jadi dengan begitu moga-moga aja menular semua informasinya ke peserta semua juga kemakmurannya dengan menggunakan produk-produk yang menjadi pilihan kita semua. Itu saja dari saya ya Pak Wildan. Kita buka acaranya dan kita mulai. Selamat pagi. Saya balikan lagi Pak Wildan, Pak Yugi, dan Pak Iswadi. Juga ada Pak Doni yang akan menemani kalian di lokasi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Fei. Iya. Bu Feling adalah pimpinan untuk Demand Generation Indonesia ya, baik di crop maupun di seed. Oke Pak Yugi, kita langsung sapa tim kita yang ada di Nganjuk. Betul sekali. Nah, wah ini sudah terlihat ya di lokasi. Betul sekali. Gambarnya dulu kita akan lebih penasaran lagi nih kalau misalnya kita belum sapa dulu nih rekan-rekan yang tadi Nganjuk. Nah, kita sapa terlebih dahulu Pak Wildan ya. Pak Wildan. Selamat pagi Pak Wildan. Selamat pagi Pak Wildan. Ya. Kita tunggu ya dari Jawa Timur. Nah, sambil menunggu Pak Wildan, perlu saya sampaikan teman-teman bahwasanya sentra bawang merah ya terbesar di Indonesia itu ada di 3 lokasi. Yang pertama ada di Brebes, kemudian ada di Bima ya, dan yang ketiga ada di Nganjuk. Dan untuk dataran tinggi, Alan Panjang ya, Kabupaten Solok merupakan salah satu juga sentra bawang merah ya. Di luar itu juga masih banyak daerah-daerah bawang merah lainnya seperti di Kabupaten Karo ya, di sisiran Danau Toba, kemudian di Garut Jawa Barat, di Cirebon, Majalengka juga merupakan sentra bawang merah. Kemudian di Probolinggo, nah ini juga salah satu sentra bawang merah.
di Indonesia. Di Sulawesi ya Pak Iya, Iswadi, ya? satu lagi di Enrekang. Nah, Enrekang juga merupakan sentra bawang merah yang ada di Indonesia. Nah, tentunya musim ini adalah musim yang sangat menggembirakan ya Pak Yugi, karena harga komoditi sayuran khususnya bawang merah itu mencapai di angka 40.000 dan ini dengan break even point ya rata-rata itu sekitar 10.000 ya, 9 sampai 10.000, berarti bisa 3 sampai kali 3 sampai 4 kali lipat ya dari harga komoditi. Mudah-mudahan ini bisa bertahan lebih lama dan tentunya hambatannya tidak mudah ya untuk bisa mempertahankan produksi bawang merah yang bisa mencapai 10 hingga 14 ton ya. Nah, ini hambatannya salah satu yang paling banyak di Indonesia adalah serangan Spodoptera ya. Nah, Spodoptera ini merusak jaringan daun ya, memakan jaringan daun sehingga tanaman akan mengalami terhambat untuk pertumbuhan dan fotosintesisnya juga terhambat sehingga pembentukan ubi akan tidak maksimal. Oke, kita sapa dulu Pak Wildan ya. Halo, selamat siang Pak Wildan. Halo, selamat pagi Pak Iswadi dan Pak Yugi. Ya. Ada Pak Armaji dan Pak Iwan juga, salam juga. Nah, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Wildan selaku Market Development untuk wilayah Jawa Timur, ditemani dengan saya Yudi, SSR untuk wilayah Ejapa bagian Kediri Nganjuk. Nah, kita acara apa nih Pak sekarang ini Pak? Kita lagi acara Corteva Exhibition di Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Wilangan, Desa Sukoharjo. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu Selamat pagi semua. semuanya, mantap sekali. Selamat Nah, pagi. ya Pak Iswadi, kita sebelum ke sini wajib cuci tangan ya Pak Yud ya. Ya, ayo Nih, mari nah, Mas Wildan Saya kita contohkan tangan ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, nah kita cuci tangan dengan sabun. Kenapa? Karena kita menjaga 6M. Salah satunya adalah mencuci tangan seperti itu. Nah, ini kita sudah cuci tangan untuk 6M. Nah, setelah ini kita nanti kalau petani akan melakukan absensi di sini tenda utama. dan nanti ada cek suhu juga oleh kita. Jadi semua yang masuk ke sini suhunya di bawah 38. Kalau di atas 38, mohon maaf, istirahat dulu di rumah seperti itu. Oke, mari Kita lanjut ke tenda tenda diskusi. diskusi. Nah, ini di pagi ini cerah sekali Bapak Ibu sekalian. Agak-agak sejuk karena mendung sedikit. Oke, nah di sini kita akan ditemani oleh Mas Yusuf selaku MPO. Nah, kepada Mas Yusuf silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya Pak, perkenalkan nama saya Yusuf, saya MJO untuk wilayah Nganjuk. Oke, baik, langsung saja Pak ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi Bapak-Bapak. Bagaimana? Sehat Pak? Siap. Alhamdulillah sehat, semoga tetap semangat Pak. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya Bapak-Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara pada pagi hari ini Pak. Saya ucapkan selamat datang di stand pengenalan OPT Pak ya. Oke, udah tahu Pak OPT apa itu Pak? Organisme pengganggu tanaman Pak ya. Sebelumnya sebelum kita masuk ke diskusi Pak, saya mau tanya dulu Pak. Bapak-bapak semua di sini tanam bawang merah Pak? Ya, tanam Bawang merah. Setiap tahun mesti tanam terus Pak? Ya, setiap tahun. Kalau biasanya yang ditemuin apa sih Pak? Ya, ulat. Ulat. Apa lagi Pak? Yang itu sama jandong. Jandong. Kalau jamurnya Pak, musim seperti ini Pak? Ya, rodol ya. Jamurnya juga ada Pak. Baik, kita akan diskusi dulu Pak. Nanti kita bahas dulu satu dulu kan. Kenapa sih ulat di sini? Yang paling susah dikendalikan apa Pak? Ulat apa gandong Pak? Gandong. Gandong Sebelum kita masuk ke gandong, kita akan diskusi tentang ulat dulu Pak. Kenapa ulat itu kok susah dikendalikan Pak? Nah, baik, kita akan lihat di sini Pak. Kenapa sih ulat itu kok susah dikendalikan Pak ya? Karena Pak, yang pertama itu pasti yang awalnya itu dari kaper Pak. Di sini istilahnya apa Pak? Ya, kaper. Kaper Pak. Kaper. Nah, kalau kaper ini Pak, ini memang karena susah dikendalikan Pak. Kaper ini Pak,
ada kaper Pak nggih. Itu penerbangannya biasanya malam hari Pak nggih. Malam hari nanti biasanya langsung meletakkan telur di daun jenengan Pak, di daun tanaman padi jenengan semua Pak. Nah, dari satu betina Pak nggih, itu bisa menelurkan nggih, bertelur kurang lebih sekitaran 500 sampai 600 butir telur Pak. Bisa dibayangkan Pak nggih, kalau satu betina Pak nggih, satu kaper bisa menghasilkan kurang lebih sekitaran 500 telur Pak. 500 ulat nggih. Bisa dibayangkan nggih. Kalau semisal ada 10 kaper di lahan jenengan Pak nggih, sudah ada berapa Pak? Kurang lebih Pak. Sudah ada banyak Pak nggih. Sudah ada banyak. Nah, itulah yang kenapa kok ulet itu kok paling susah dikendalikan Pak nggih. Karena apa? Dari pertama kali ada kaper Pak nggih, ada kaper di lahannya jenengan, di tanamannya Bapak-bapak semua, itu adalah tanda-tanda Pak, itu Bapak harus bisa mengantisipasi Pak. Kenapa diantisipasi? Karena pada saat itu adalah hal yang paling rawan Pak. Karena kenapa? Telur dari kaper ini Pak cuma butuh waktu nggak lama Pak, kurang lebih sekitaran 2-3 hari mawon Pak nggih. Itu telurnya sudah bisa langsung menetas Pak. Jadinya nggak butuh lama kalau semisal ada kaper di lahannya jenengan Pak, itu bisa langsung dikasih antisipasi. Mungkin Bapak bisa mewaspadai kan seperti itu. Nah, dari telurnya ini Pak, dalam satu betina bisa menghasilkan kurang lebih 500 telur Pak nggih. 500 telur itu nanti kalau sudah menetas Pak nggih, nah itu akan menjadi ulat Pak, ulat seperti ini Pak nggih. Kalau ulatnya nanti Pak dalam satu siklus Pak nggih, dalam ulat itu nanti akan berganti baju istilahnya Pak nggih. Istilah gampangnya berganti baju itu sebanyak kurang lebih sekitaran 5 kali Pak. Istilahnya gampangnya seperti anak-anak sekolah Pak nggih, ada TK, SD, SMP dan SMA, istilahnya seperti itu Pak. Jadinya semakin lama, semakin bajunya semakin tebal Pak nggih, otomatis ketahanannya terhadap pestisida juga semakin kuat Pak. Nah, itu juga harus bisa diantisipasi juga Pak. Saat ulat seperti ini Pak nggih, ini contoh ulat yang kurang lebih instar 1 Pak. Kalau ulat instar 1 biasanya ketinggal no mboten Pak, terlihat mboten Pak? Ketinggal. Mboten nggih, lembut. Biasanya lembut. Yang paling biasanya kalau semuanya udah mulai ada ulat Pak nggih, terlihatnya di tanaman jenengan apa Pak? Tanda-tandanya biasanya Pak? Ya putih, bercak gitu nggih. Biasanya lubang-lubang. Oke, berlubang lagi. Ya, nah, kalau berlubang itu Pak biasanya nanti sudah masuk ulat ulatnya sekitar instar 2 sampai instar 3 gitu. Jadinya sebelum itu Pak, itu sebenarnya sudah ada ulatnya di tanaman jenengan. Itu juga harus bisa diantisipasi nanti Pak nggih. Itu. Nah, di instar nanti kalau sudah masuk di instar 4, instar 5 Pak, itu ulatnya udah mulai besar Pak. Otomatis di tanaman jenengan itu sudah mulai rusak Pak. Gitu nggih. Kita juga bisa lihat Pak, mungkin kalau di sini ada gambar nggih, kita bisa lihat ini Pak contoh dari kapernya. Mungkin bisa perwakilan dari Bapak salah satu untuk melihat. Monggo Pak. Enggak apa-apa, kita santai saja Pak di sini Pak. Nah, ini contoh kaper Pak nggih. Ya, biasanya ketemu di lahan jenengan seperti ini Pak. Ya, seperti ini. Nah, ini kapernya. Ya. Gitu. Nah, inilah yang biasanya di tanaman-tanaman jenengan Pak nggih. Ya. Nah, kalau udah ada kaper seperti ini Pak, biasanya nanti kita juga harus mengantisipasi di tanamannya Pak. Ya, telur. Nah, seperti ini Pak, contoh ya, telur. Benar nggih? Ya, benar. Seperti ini Pak. Nah. Ini hampir netas ini sudah. Ini udah mulai netas Pak nggih, Ya, ini Pak. Nih, nah, sudah hitam, sudah mulai netas, menetas. Nah, ini juga udah mulai netas ya. Ya, setelah menetas Pak, nanti biasanya akan ketemu seperti ini Pak nggih. Nah, cuma yang ini juga jarang kelihatan Mas Yan Pak ya, karena masih lembut Pak istilahnya. Masih kecil ya. Ya, masih kecil. Kita lihat Pak. Nah, ini ada uletnya Pak. Ya, kecil. Masih kecil banget ini. Kita bisa lihat uletnya Pak. Ya. Atau di dalam sini biasanya ada Pak ya. Kita coba lihat. Ada lubang pasti ada ulatnya. Nah, ini juga ada uletnya Pak. Uletnya cukup banyak di dalam sini Pak. Ya. Nah, ini kurang lebih instar 1 sampai instar 2 Pak. Itu. Oke. Nah, setelah umur gitu kita juga bisa lihat ini Pak, ini yang kurang lebih contoh instar 3. Nah, ulatnya sudah sebesar ini Pak. Sudah ini dan kita bisa lihat tanda-tandanya di daunnya juga udah mulai kayak apa tadi putih Pak ya? Ya, putih sudah. Benar. Rusak, putih bening seperti gitu Pak ya. Nah, ini ulatnya Pak. Nah, yang paling parah nanti Pak kalau ulatnya udah besar Pak, seperti ini. Ya. Kalau yang ini bagaimana Pak? Wah, sudah habis tuh tangani. Ini kalau nggak cepat ditangani, kalau udah sampai sini habis Pak ya di tanamannya jenengan Pak. Iya. Biasanya Pak kalau setelah
besar 5 kayak gini Pak, nanti ulatnya akan berubah lagi menjadi kepompong Pak ya. Kepompong kayak gini, ini gambarnya Pak. Ya, Kalau dilihat pasti kan kecil. Entung di kepompong. sini entung. Oh, istilahnya entong Pak di sini Entung, lagi. Istilahnya entong atau kepompong. Gampang nggak Pak nyari entongnya Pak? Oh ya gampang mau di lihat tanah ya. Nah, benar. Kadang kan ada gampang-gampang susah nyari kepompong Pak gitu. Soalnya memang Pak kepompong kayak gini Pak nanti masuk di tanah kurang lebih sekitar 1-2 cm di dalam tanah. Karena susah dikendalikannya karena itu Pak ngumpet di tanah-tanah seperti ini Pak. Gitu. Oke, baik kita lanjut dulu Pak. Kita akan lihat hasil-hasil contoh-contoh Pak ya. Ini. Nah, di depan jenengan kayak gini Pak. Seperti yang dilihat tadi Pak ya. Ini ada 3 tanaman Pak. Kalau tanamannya udah kayak gini Pak, ini adalah contoh tanaman yang terserang sekitaran ISAR 1 sampai ISAR 2 Pak. Mungkin sekilas masih kelihatan hijau Pak. Sekilas udah masih oke lah, masih bagus Pak. Cuma kalau kita amati Pak ya, udah mulai ada lubang-lubang, udah mulai putih kan seperti itu Pak. Ya. Nah, kalau semuanya ini juga ada ISAR yang udah mulai ISAR 3 Pak, seperti ini. Nah, ini juga udah mulai ada habis serangan, ini juga ada kan gitu. Nah, kalau semuanya tanamannya yang jenengan kayak gini bagaimana Pak perasaannya Pak? Sudah parah itu. Sudah parah ya? Perasaannya Pak? Sedih? Sedih. Sangat sedih biasanya Pak ya. Udah buang tenaga, gitu. Biaya Pak ya. Kalau tanamannya seperti ini pasti akan sedih juga Pak ya. Baik, sebelum kita lanjut Pak, di depannya Bapak-Bapak ini juga ada 2 contoh Pak. Yang ada di depan ini penggunaan produk dari PT Corteva Pak ya, yaitu penggunaan Endure dan Tenano Pak. Dan sebelahnya ini menggunakan produk lain. Kita bisa lihat Pak visualnya Pak ya, yang sini bisa dilihat hasilnya umbinya, tanamannya, bawangnya bisa dibandingkan dengan penggunaan produk lain. Gitu. Boleh minta tolong Pak, ada satu buat perwakilan, nanti kita akan lihat hasil Pak. Ya, pembuktian istilahnya gitu, sebagai saksi Pak. Guys, nanti kita lihat Pak ya. Nah, setelah kita lihat hasil yang ini Pak ya. Kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Bagus yang ini Pak ya. Dari umbinya merah yang ini. Kita akan lihat Pak ya, untuk hari ini Pak. Kita akan lihat hasil dari penggunaan Endure dan Tenano dengan menggunakan produk lain. Gitu. Oke, baik Pak, kita akan lihat Pak, kita akan timbang hari ini. Timbangannya sudah 0 Pak ya. Sudah 0. Kita akan lihat Pak. Kita akan angkat semua satu nampan ini menggunakan produk lain Pak ya, yang nampan merah Pak. Kita akan timbang. Hasilnya sekitar 1,3 kilo Pak ya. 1,35 kilo. Baik, kita akan lihat hasil yang dari penggunaan produk Endure dan Tenano. Oke, kita lihat hasilnya. Pinten Pak? Berapa Pak? 1,6. 1,6. Oke, berarti kurang lebih ada sekitaran 200 sampai 300 gram Pak ya perbedaannya Pak. Kalau menurut Bapak bagaimana Pak hasil dari penggunaan Endure dan Tenano Pak? Seneng pundi Pak, panen sing biru atau sing merah Pak? Sampean Pak. Lebih suka yang biru apa yang merah Pak? Yang biru ya. Lebih suka yang Endure dan Tenano Pak. Okay. Baik, Pak, terima kasih untuk waktunya Pak. Jadi itu Pak, kita bisa lihat hasil dari penggunaan Endure dan Tenano Pak. Okay. Penggunaan produk dari PT Corteva Pak. Untuk lebih lanjutnya Pak, mungkin Bapak-Bapak penasaran Pak. Ini kalau yang ini kan hasil panennya Pak. Baik, habis ini Bapak-Bapak akan kami ajak Pak untuk melihat hasil yang ada di lapangan Pak. Kita akan lihat hasilnya secara langsung, gitu ya. Baik, Pak Wildan. Yuk. Baik, Bapak monggo kita ke lahan nggih. Nah, ini kita ke lahan nggak jauh dari lokasi ini. Silakan Bapak-bapak monggo. Nah, ini nanti kita juga nanti sebelah kanan kiri memegang. Nah, ini di sini kita akan ditemani oleh Mas Fendi selaku kontributor Jombang dan Nganjuk. Nah, ini Mas Fendi di sini ya Pak, mungkin beberapa sudah ada yang kenal, ada yang belum nggih. Nah, silakan Mas Fendi memperkenalkan diri. Monggo Pak Baris Pak, sini. monggo Pak. Silakan. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk bapak-bapak semuanya. Terima kasih banyak Pak untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Masih semangat Pak ya? Masih semangat. Nah, sebelum kita melihat hasil di lahan kita Pak, saya memperkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Ahmad Zain Effendi, panggilannya Fendi, MDO untuk wilayah Jombang dan Nganjuk Pak. Nah, tadi sudah dari tanya Pak Yusuf Pak ya, sudah banyak dapat masukan, banyak dapat ilmu juga dari sana Pak ya. Nah, di belakang saya ini Pak, lahan bawang merah untuk hari ini tanggal 6 Juli, umurnya 29 hari setelah tanam. Nah, sebelum saya membahas tanaman ini Pak, saya pengen tanya dulu Pak. Nah, ketika bawang merah di umur 29 hari, apa sih keinginan Bapak-bapak? Untuk tanamannya, pengen seperti apa? Inginnya tanaman ingin normal. Ingin normal. Untuk bisa hasil maksimal. Hasil maksimal. Seperti itu Pak ya. Untuk serangan hama penyakit? Yang ditakuti ya ulat. Yang ditakuti tetap ulat Pak ya? Ulat juga. Di umur 29 hari, keinginannya Bapak-bapak ini, ingin tanamannya ya sehat, hasilnya bagus, dan juga tanamannya aman dari ulat geraya. Terima kasih Pak. Nah, ini lahan LPD kita Pak, LPD untuk Corteva. Di sini ada 2 plot Pak, ada plot A di sini dan juga ada plot B. Nah, saya pengen bapak-bapak sendiri yang memilih. Lebih milih plot A atau plot B? A. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin kita lebih dekat aja Pak ya. Biar lebih jelas teman-teman yang di Zoom biar juga tahu hasilnya seperti apa. Ayo Mungkin Bapak. harapannya ke umur segini biasanya tanaman seperti apa sih Pak? Biasanya Bapak-bapak. Ya, maunya itu tanamannya sehat. Sehat. Sehatnya itu pripun Pak? Seperti apa? Dari segi serangan penyakit. Serangan penyakit, apalagi Pak? Terus untuk menunjang hasil maksimal kan harus sehat tanamannya. Sehat, nggih. Berarti serangan penyakit mungkin tinggi daun apa Tinggi lebar daun, apa? popor lebih agak bisa besar. Popor besar nggih. Nanti kan kalau popor besar kan hasilnya bisa maksimal. Oh nggih. Berarti popor sama terhindar dari hama penyakit nggih. Iku sing sampean utamakan nggih Pak nggih. Oke Mas Fendi monggo. Terima kasih Bapak Wildan. Kita bisa lihat Bapak hasilnya lah. Ini plot B Pak. Dari sini ke sebelah sana ini plot B. Nah, bisa dilihat tanamannya seperti apa. Ini Pak, untuk daunnya, untuk warna daun bisa dilihat seperti apa. Dinilai dulu, jangan dijawab dulu Pak ya. Nah, nilai dulu sebelum kita ke plot A. Nah, sudah Pak ya, kita ke plot A Pak ya. Oke, terima kasih. Nah, di sini bisa kita lihat plot A, Pak. Plot A. Nah, ini untuk tanamannya. Nah, plot A. Ini yang plot A. Nah, plot A. Terima kasih, Pak. Nah, jadi untuk yang plot A dan plot B ini, Bapak lebih suka yang mana? Kira-kira? Plot A. Lebih suka yang plot A. Kenapa Pak lebih suka yang plot A? Ya lebih besar, ya lebih panjang daunnya, ubinya ya lebih besar, buatnya itu, popornya. Terus saya tanya, tadi yang dilihat sebelah sini sama sebelah sini untuk serangan ulat daya, Bapak ada yang lihat ulat nggak tadi? Sekarang kan cara serangan ulat kan seperti tidak ada ya sedikit-sedikit. Oh ada sedikit Pak ya. Terus untuk figur tanamannya seperti apa Pak? Lebih suka yang mana? Ya suka yang A kan pakai itu daunnya lebih panjang, popornya lebih besar. Terima kasih Pak. Nah untuk pakai apa sih Mas aplikasinya? Yang A dan B. Nah mungkin untuk aplikasinya nanti bisa Bapak Wildan di sana yang ngasih rahasianya Pak ya. Nah di sini saya cuma memberi tahu hasil yang plot A dan plot B. Bapak suka yang mana nanti silahkan Bapak yang milih dan rahasianya seperti apa nanti Bapak Wildan yang akan menjelaskan lebih rinci Pak ya. Nah, mungkin sekian Pak dari saya.
pantun. Boleh Pak ya sebentar pantun. Oh ya. Tak ingat-ingat takut lupa soalnya. Nah, petir bukan sembarang petir, petir menyambar dari atas. Nah, ada ulat gerayak, tidak usah khawatir. Pakai edur semuanya tuntas. Sip. Tepuk tangan Pak. Tepuk tangan Pak. Terima kasih banyak. Lanjut Pak ke dan berikutnya. Bapak, terima kasih Pak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Uut Pak. Saya untuk dari tim manajer untuk wilayah Kediri channel. Nah, Bapak-bapak di sini adalah tidak diskusi Pak. Tadi Bapak-bapak sebelumnya sudah dikenalkan Pak. Dikenalkan untuk tentang hama penyakit Pak. Hama niku apa? Namanya Pak ulat, tanaman bawang merah. Nah, sudah dijelaskan oleh Mas Yusuf mengenai ciri-ciri Pak, ciri-ciri dari ulat satu sampai penyerangannya Pak, dan Bapak-bapak tadi sudah diajak di lahan. Nah, ini yang penting Bapak-bapak. Di sini sudah dijelaskan tentang hama dan penyakit, dari maksud secara komplit dan dijelaskan lagi di lahan. Nah, di lahan tadi ada namanya itu plot A dan plot B, Pak, sama Mas Pendi. Nah, saya ingin tanya Pak ke panjenengan. Jadi sekarang panjenengan lah yang bercerita. Nah, monggo lihat di sini Bapak-bapak. Di sana tadi kan ada plot A, Pak, plot A dan plot B. Kalau plot A itu sebelah selatan, kalau plot B sebelah utara. Sekarang saya ingin tanya panjenengan. Kelebihannya plot A itu apa, Pak? Nah, dari warna dulu. Warna apa? Karena agak hijau Warna dibandingkan yang plot B. hijau, hijau. Terus untuk ulatnya pripun Pak serangannya? Aman. Aman. Aman dari serangan ulat. Aman, Pak, aman. Saat ini kekurangannya Pak, kekurangannya sing plot A niku napa? Jujur niki Pak. Jujur mawon, jenengan sampaikan mawon sing kidul niku kurang napa? Sing plot A. Kurang napa? Napa daune kirangetan apa? Kekurangannya napa? Kalian dibanding yang B niku napa? Dilihat yang plot A itu kan Nggih, kurangnya napa, Pak? di usia kan mendekati umur 1 bulan. Oke, yuk berarti mendekati umur 1 bulan, nggih. Kelihatannya popor sama daun kurang maksimal. Kurang maksimal. Berarti apa nggih? Daun kurang maksimal nggih. Untuk apa nggih? Kesuburan kurang maksimal nggih. Iya. Oke. Ini masalah pupuk ya kayak. Ya. Ya. Ini lebih kesimpulannya lebih ke pupuknya Pak nggih. Ya. Terus kurang lemu lah Pak ya. Nah, sekarang ganti di plot B Pak. Plot B kelebihannya nopo sing B? Sing utara. Enten lebih mboten? Enggak ada kelebihan. Enggak ada kelebihan, Mas. Enggak ada kelebihan. Liyane Pak mungkin ada. Liyane sing lebih sing B nopo? Enten lebih dibanding plot A niku. Pripun? Lebih kecil ini Lebih kecil, Pak. Kecil, bukan lebih nih, kekurangan. Berarti masuk kekurangan, Pak nggih. Nah, kalau kekurangan itu pripun Pak sing B? Untuk warnanya pripun? Warnanya kurang. Warna kurang. Nah, warna Tumbuhan kurang maksimal. warna kurang menarik, Pak nggih. Ya. Kurang menarik. Tumbuhannya pripun Pak gimana tadi? Untuk ulatnya pripun? Ulat Ada sedikit. Ulat ada nggih. Ulat sedikit. Ulat ada. Oke, terus Tumbuhan kurang maksimal.
pertumbuhan kurang maksimal. Pertumbuhan kurang maksimal. Enten malih? Enten malih, Pak? Apa? Kekurangannya sing B niku napa? Cukup? Cukup nggih, ya. Jadi Bapak-bapak tadi sudah melihat Pak nggih bagaimana itu untuk plot A, terus Bapak-bapak yang sendiri Pak nggih yang memberikan kesimpulan bahwasanya untuk kelebihan plot A itu warna lebih hijau Pak nggih. Ulat aman. Nah, kalau kekurangan yang plot A tadi sebulan kurang maksimal. Jadi kalau kurang maksimal itu menurut pandangan tadi bahwasanya di umur segitu artinya sudah lebih besar Pak untuk daunnya. Jadi lebih ke condong ke pemupukan Bapak-bapak, pemupukan. Lanjut yang plot B untuk kelebihan Bapak-bapak memberikan kelebihannya nggak ada kelebihan ya. Lebih condong ke kekurangan. Nah, kekurangannya Bapak menurut Bapak-bapak tadi warna kurang menarik Pak. Nah, berarti lebih hijau untuk yang plot A. Dan plot ada tapi sedikit Bapak-bapak nggih. Dan plot B pertumbuhan kurang maksimal. Nah, Bapak jadi plot A memang itu adalah tadi memang dikawal Bapak oleh tim Corteva untuk produknya yang sudah Bapak jelaskan tadi. Yang B, Bapak ini ada produk dari petani. Nah, lebih rinci, lebih penjelasan lebih tentang juga dosis, monggo Mas Wildan untuk menjelaskan terutama apa sih plot A tadi disemprot apa sih dan plot B tadi dari produk apa? Monggo Mas Wildan. Terima kasih Mas Uut. Ketemu lagi dengan saya nggih Bapak Ibu sekalian. Nah, perkenalan lagi nama saya Wildan. Selaku market development Kiki ya Pak, mungkin tahun lalu beda nggih, saya ini beda lagi ya kan saya. Nah, ini di saya mungkin lagi nama saya Wildan, asli Lamongan Pak. Itu ya, masih Jawa Timur dekat. Nah, Bapak-bapak tadi sudah melihat ya plot A kali plot B. Dari sini lebih puas yang mana Pak? Yang A atau yang B? A, nggih. Nah, sing A itu kira-kira apa, Pak? Obatnya. Obatnya Endur sama Tenano. Oh, Endur sama Tenano pestisidanya. Oke, nah itu betul sekali Pak. Plot A merupakan Endur dan Tenano, sedangkan plot B merupakan produk lain. Nah, kelebihannya apa ya? Bapak-bapak sampun menyebutkan sendiri nggih, kalau pakai Endur Tenano dibandingkan dengan yang plot B ataupun produk lain. Nah, ini mungkin Bapak-bapak ada pertanyaan ya, kok bisa lebih bagus gitu ya Pak ya. Nah, jadi yang pertama sebelum ke sana ini kita ngomongin aplikasinya dulu ya Pak. Nah, aplikasi Tenano itu kapan? Aplikasi Tenano itu paling awal Pak. Kenapa kok awal? Tenano itu dua kelebihan Pak. Yang pertama bisa untuk ular yang masih kecil tuh yang tadi dilihatkan Mas Yusuf, sama membungkerkan endok atau telur ya Pak G. Nah, ini kan ini ya super ya Pak G. Telur G bungker ulate nggih terkendali ngoten. Makanya lebih di awal. Biasanya sing awal kan telur nggih Pak G. Mboten ujuk-ujuk ulate kayak mboten ta. Makanya Tenano usahakan ini di awal. Nah, kemudian sudah 2 kali Tenano dan Endur selangnya berapa? 4 kali, nggak apa-apa. Kemudian dilanjutkan dengan Endur 2 kali juga. Itu. Nah, ini miliannya berapa sih Pak konsentrasinya? Nah, konsentrasinya kalau di Nganjuk ya kira-kira 1,5 mili per liter. Nah, kalau Tenano 1 mili per liter. Cc-ane loh Pak. Jadi kalau Endur lebih tinggi. Tapi Tenano tadi ada kerjanya untuk bungkerno. Kalau kata mungkin Bapak ada yang sudah kenal Tenano Pak? Sudah, alhamdulillah. Nah ini Pak, saya ingin menjelaskan juga. Ini kalau insektisida itu di jalur tanaman itu ada 3 Pak. Yang pertama sistemik, kedua translaminar, yang ketiga non sistemik. Non sistemik itu apa Pak? Kontak seperti itu. Kalau translaminar apa Pak? Hama dari napa niku hama sing dari luar sampai ke dalam. Niku dia terkendali. Saya lapor meresep Pak. Kalau sistemik beda lagi Pak dari bawah ke atas. Endur napa? Gas laminar. Kalau Tenano, nah ini 2 bahan aktif Pak. Tenano ada
bahan aktif endurnya juga Spinosad plus methoxyphenoside. Nah, kalau methoxyphenoside itu ada sistemiknya, Pak. Nah, kalau Spinosad atau endurnya itu gas lamina, jadi double, Pak, kalau tenano. Kalau endur single, tapi jagonya ulat itu endur, kalau jagonya bungker nondok, niku tenano. Nah, jangan bingung ya, Pak, bedanya tenano sama endur apa. Tenano sama fokus kan bungker nondok, kalau endur sama fokusnya ke pengendalian ulat. Nah, ini ada lagi, Pak. Nah, ini cara kerjanya gimana sih? Kalau pakai endur mungkin Bapak soalnya nggak kelihatan nggih, Pak, nggih, di dalam soalnya di dalam apa namanya? Dalam daun nggih. Matinya itu gimana? Awalnya itu berhenti makan, Mbak. Berhenti makannya ini cepat, Pak. Dalam hitungan jam atau kurang itu. Itu yang penting boten, Pak. Soalnya yang paling penting apa? Boten mangani daun-daun toh, yang paling penting. Boten makan daun. Nah, setelah nggak makan daun dia bergetar, Pak, sama lemes juga. Kemudian kejang-kejang, Pak, nanti, Pak. Nah, itu nanti setelah kejang-kejang itu akan mengalami kelumpuhan. Nah, ini tuh lumpuh berarti apa? Boten sakit? Enggak. Jadi boten sakit enggak, boten sakit mangan, boten nafas ge megap-megap, kan. Nah, akhirnya apa? Mati atau kehilangan cairan tubuh. Apa kehilangan cairan tubuh, Pak? Ya wis boten saged nampa awake Pak banyu nggih. Mili-mili wae boten saged iki bekerja dengan baik, Pak, niku tubuhe. Makanya itu bisa mati. Makanya kalau endur ini dia label hijau, Pak, seperti ini, cara mati. Jadi enggak langsung ya, Pak, ya, ada prosesnya. Berhenti makan, kejang-kejang, lumpuh, kemudian mati seperti itu. Nah, untuk itu, nah ini itu endur dan tenano. Menurut Bapak bagaimana, Pak, penjelasan mengenai endur dan tenano ini? Nah, oke. Nah, Bapak-bapak, ini kita sudah sampai penghujung acara di sini. Saya senang sekali nih dapat feedback dari Bapak-bapak sekalian ataupun kesan dari plot A dan plot B. Jadi kami tahu, Pak, napa sih kelebihannya endur tenano timbangan produk lain. Nah, ini kan sampean sendiri yang ngomong nggih, Pak, nggih. Bukan petugasnya nggih. Niki nggih tidak disetting dadaan gitu niki. Oke, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Nah, niki Bapak Ibu yang live virtual juga saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di acara kami yang selanjutnya. Selamat pagi, salam sehat selalu. Oke, tepuk tangan Bapak-bapak. Oke, luar biasa sekali ya, Pak Yugi ya. Halo Pak Yugi, kita sapa dulu Pak Yugi. Terima kasih Pak Wildan. Luar biasa. Sama-sama Pak Iswadi. Iya, luar biasa sekali ya, petani antusias petani di Kabupaten Nganjuk ya. Oke, Pak Wildan. Pak Yugi, kita sapa dulu Pak Yugi. Halo Pak Yugi. Halo Pak Yugi. Halo Pak Yugi. Oke, Bapak Ibu para petani sayuran ya di Indonesia, khususnya petani bawang, demikianlah tadi ya rangkaian acara Kortepa Exhibition yang kita laksanakan live ya, langsung dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang dipandu di lapangan oleh salah satu tim terbaik kita, ada Pak Wildan dan bersama tim di Nganjuk. Nah, selain kunjungan ke lahan demo plot ya, tadi juga disampaikan kunjungan ke booth spesimen, di situ diperlihatkan ya spesimen hama dan penyakit yang menyerang tanaman bawang. Kemudian juga dilihatkan booth VIU ya, di situ dilihatkan hasil panen yang mana diambil hasil panennya dari LPD yang ada di sekitar, benar ya Pak Wildan ya. Nah, tadi sudah dilihat ya, ada perbedaan yang signifikan ya di booth tadi ya, sekitar 10%. Nah, ini cukup tinggi sekali ya, perbedaan hasil panen di bawang merah ya, 10%. Tentunya ini hal yang cukup menarik buat para petani sayuran, khususnya bawang merah di Indonesia. Oke, sebelum sampai di penghujung acara,
perlu kita sampaikan sekali lagi bahwasanya ada tiga produk Corteva yang sudah terregistrasi di tanaman bawang. Tiga produk insektisida itu apa saja? Yang pertama adalah Tenano, ya. Yang kedua adalah Endur, dan yang ketiga adalah Lanet. Nah, ketiga produk tersebut memiliki sasaran yang spesifik, ya, sasaran yang spesifik khususnya untuk hama ulat Spodoptera dan Liriomiza. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Wildan baik di lapangan maupun di booth bahwasanya Windows aplikasi atau waktu aplikasi yang paling tepat untuk Tenano adalah di aplikasi tahap awal, ya, vegetatif awal di sekitar 10 dan 14 hari, di mana fungsinya selain untuk mengendalikan ulat, ya, pada insar 1 hingga insar 3, juga mampu menghambat penetasan telur, atau kalau bahasa lokalnya kita sebut dengan bunker, sehingga telur tidak mudah menetas, ya, karena mengalami kerusakan pada bagian cangkang telurnya. Kemudian ulat-ulat yang menetas tentunya persentase yang menetas cukup kecil, ya, sekitar 10 hingga 20%. Itu pun nanti akan bisa dikendalikan dengan Tenano, khususnya di insar 1 dan insar 3. Nah, untuk selanjutnya kita punya produk Endur, di mana diaplikasikan setelah aplikasi Tenano, ya, 2 kali aplikasi Tenano, yaitu di usia 18 dan 22 hari, ya, tergantung tingkat serangan. Jadi intervalnya tergantung kondisi serangan di lokasi masing-masing. Nah, fungsinya sama dengan Tenano, ya. Endur lebih spesifik untuk mengendalikan ulat instar 1 hingga instar 5. Nah, ini produk yang cukup kuat sekali, ya, kemampuannya cukup tinggi sekali untuk mengendalikan ulat, juga untuk mengendalikan Liriomiza, ya, pada tanaman bawang. Kemudian kita juga punya produk Lanet, ya, yang diaplikasikan di fase masuki reproduktif. Tentunya produk-produk kita baik Tenano, Endur maupun Lanet ini bisa dimixing, ya, untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Tentunya bisa dicampur dengan produk insektisida lain. Nah, berapa dosis yang diaplikasikan? Ya, dosisnya adalah 1 ml per liter air, ya. Jadi bisa disesuaikan dengan volume semprot yang ada di lokasi teman-teman semuanya, sekitar 400 liter per hektar rata-rata untuk tanaman bawang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan cara kerja dari Endur maupun Tenano, ya, bekerja secara translaminar, mampu masuk dan menembus ke dalam jaringan tanaman bawang, sehingga tanaman bawang terlindungi dari serangan ulat selama 7 hingga 10 hari. Kemudian bagaimana cara kerja ke ulatnya atau ke hamanya? Bekerja secara kontak maupun lambung, ya. Jadi masuk ke dalam jaringan kulit maupun setelah jaringan lambung, ya, setelah dimakan, ya, oleh ulat, sehingga masuk ke dalam lambung, sehingga ini akan merusak sistem metabolisme pada ulat, sehingga ulat tidak bisa bergerak dan akhirnya mengalami kelumpuhan dan kematian. Nah, apa sih bedanya antara Endur maupun Tenano dengan produk lain, ya, dalam pengendalian ulat? Tentu cara kerjanya berbeda. Biasanya kita tidak akan menemukan ulatnya yang diaplikasikan Endur di luar tanaman bawang. Biasanya dia akan mati seketika kalau ada ulat di dalam daun bawang, jaringan daun. Nah, maka dia akan mati di dalam jaringan daun. Berbeda dengan produk lain yang biasanya ulatnya keluar dulu dari jaringan daun, ya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah mungkin sedikit ini, ya, sedikit. Oke, kita lihat dulu, ya. Sudah kelihatan Pak Wildan? Saya share dulu hasil kesimpulan hari ini. Nah, halo Pak Wildan. Nah, kesimpulan hari ini, ya, tadi sudah saya sampaikan di awal, ya, waktu aplikasinya, ya, Tenano 2 kali di usia 10 hingga 14, kemudian Endur di usia 18-22, ya, tergantung interval aplikasi di daerah masing-masing, dan dilanjut direproduksi kadang menggunakan Lanet. Cara kerja tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi ulat berhenti makan seketika, ya, karena
akan menghambat jaringan metabolisme ya, jaringan saraf dan metabolisme, sehingga mengalami kelumpuhan dan akan mati pada di lokasi yang diaplikasikan. Itu aja mungkin Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu Bapak-bapak untuk mengikuti acara hari ini, Kortepa Exhibition yang live langsung dari Nganjuk, Jawa Timur untuk komoditi bawang merah. Dari saya cukup sekian dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kortepa. Salam sehat dan bahagia selalu ya Pak Iswadi. Terima kasih. Iya, mungkin ada sepatah kata mungkin dari Pak Ibu. Nanti di kegiatan ataupun acara berikutnya ya Pak Is ya. Nuhun Pak Is. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Semangat Pak Wildan, Pak Is. Sampai ketemu selanjutnya Bapak Ibu di Kortepa Exhibition yang akan datang, ada di Rice ya, nanti akan ada di Ciamis, kemudian juga ada nanti di Bima ya, juga ada nanti dari Garut ya untuk chili dan potato ya. Yang kanan Andrew salad ini adalah Oke, baik. Kita sudahi Pak Is ya. Oke, terima kasih. Kami mohon izin dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.